Info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Yati Muhayati, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, di hari Senin 11 September 2023, tepatnya pukul 8.00 sampai dengan 9.10 waktu Indonesia bagian Barat, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan perkuliahan seperti biasa. Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Punya informasi pas akhirnya dijadikan kita terus ada wawancara telepon ya, ada sering banget ya, apalagi live report sekarang kita sudah tersambung dengan manusia. Baik pemirsa, telah kita saksikan bersama bahwasannya Papa Adi Kusuma telah sedang menjelaskan apa itu informasi dan interview dalam reporter. Dan apakah wawancara sama dengan reportase? Oh, tentu jawabannya tidak. Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas dibandingkan wawancara. Sedangkan wawancara merupakan salah satu teknik dari sebuah reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara tersebut, sebuah berita dapat dilaporkan kepada masyarakat. Baiklah pemirsa, berikut adalah contoh dari sebuah wawancara. Baik, saat ini saya sudah berada dengan salah satu warga. Mari langsung kita tanyakan saja. Kalau boleh tahu Bapak atas nama siapa? Nah, pendapat Bapak tentang pembuangan sampah di Cilowang ini? Pencemaran lingkungan, kadang juga suka di jalan tuh bikin bau. Pemirsa, itu adalah salah satu contoh dari sebuah wawancara. Selanjutnya adalah interview. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya atau reporter kepada seorang narasumber membahas suatu topik permasalahan. Interview sama dengan wawancara dan tanya jawab. Nah, sedangkan proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan reporter, narasumber, dan kameramen. Yang harus dilakukan oleh seorang reporter dalam melakukan interview adalah yang pertama, harus mempersiapkan diri, mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Kedua, harus menyiapkan daftar pertanyaan. Ketiga, bersiap objek dalam menyampaikan suatu berita. Dalam membuat berita, hendaknya dirumuskan dengan menguraikan permasalahan dengan format yang mencakup 5W1H agar pendengar atau pemirsa tidak bingung. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan yang namanya 5W1H. Selanjutnya adalah teknik di dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal. Melakukan persiapan dengan kiat seperti di bawah ini. Yang pertama, kumpulkan data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancarai. Buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab pertanyaan. Simak baik-baik jawaban narasumber karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk mempelajari suatu permasalahan tersebut. Sebuah wawancara memerlukan persiapan. Berikut adalah langkah-langkah persiapan dari wawancara. Yang pertama, menguasai masalah tertentu, menentukan arah permasalahan, menentukan narasumber, mengenali sifat narasumber, membuat janji wawancara terhadap narasumber, membuat draft pertanyaan, dan menyiapkan mental. Dan tentu saja, di sebuah teknik wawancara selalu mempunyai hambatan. Takut grogi, khawatir penanyanya pertanyaannya menyinggung atau menyudutkan, terlalu melibatkan masalah pribadi. Wawancara bukanlah suatu yang dapat dipelajari kemudian bisa diterapkan begitu saja. Wawancara adalah sebuah proses yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian terus-menerus. Cara terbaik mempelajarinya adalah mempraktikannya. Syarat-syarat melakukan wawancara: yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas, efisiensi, menyenangkan, mengandalkan persiapan, melibatkan kepentingan khalayak, menimbulkan spontanitas,
Wawancara berfungsi sebagai pengendali, mampu mengembangkan logika. Macam-macam wawancara. Pertama, wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Yati Muhayati. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.